Makasih Pak Halil, ini sangat luar biasa pertanyaannya. Nah, sebagaimana kita ketahui indikator dari hebatnya, bagusnya, bermutunya sebuah lembaga pendidikan, katakanlah kampus, wabil khusus di bawah PTKIP ini adalah ya, malam hari ini sahabat podcast UIN Kerinci, kita sedikit berdialog dalam waktu yang juga terbatas. Ingin mendengarkan dari bapak-bapak kita yang hadir ini jauh dari destinasi wilayah Kerinci. Bagaimana kesan beliau ini dengan hadirnya di UIN Kerinci, tentu dalam rangka kegiatan rapat koordinasi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama PTKNC Sumatera. Pertama kita minta kesan ini dari Pak Prof. Saifullah dari UIN Araniri. Ini tentunya sampainya di Kerinci, di UIN Kerinci dalam rangka rapat koordinasi jalur kemahasiswaan dan kerjasama ini. Gimana, silahkan Pak Prof, gimana ini rasanya sudah sampai di UIN Kerinci? Nanti di samping itu kita mungkin akan membahas bagaimana ini jalur kemahasiswaannya untuk ke depan. Gimana Pak? Oke, terima kasih Pak Wakil Rektor 3 UIN Kerinci yang telah mengambil waktu yang sangat luar biasa ini untuk diskusi kita pada malam yang berbahagia ini dalam rangka pertemuan Wakil Rektor dan Wakil Ketua PTKIN se-Sumatera di Kerinci. Ya, kami tentunya atas nama personal ataupun forum sangat bahagia dan mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kesetiaan UIN Kerinci dan Pak Halil khususnya dengan segenap sivitas akademika UIN Kerinci untuk menjadi tuan rumah pertemuan forum Wakil Rektor dan Wakil Ketua ini. Kami sangat menyambut baik, apalagi untuk datang ke Kerinci ini memang membutuhkan perjuangan, membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa. Yang jauh dari UIN. Perjuangan itu ya tidak ada apa-apanya kalau kita bandingkan dengan suasana alam, keindahan Alhamdulillah, alam yang menyejukkan itu mulai dari sebelum kita masuk ke wilayah Kerinci sampai ke penginapan, itu semua adalah menyejukkan hati kita. Ya, tentunya kami sangat senang untuk datang ke Kerinci. Ya, terima kasih Prof untuk mungkin gitu dengan Pak Ikhwan perjalanannya yang luar biasa itu kan, karena saya mengalaminya hampir setiap bulan itu seperti itu dari Padang Sidempuan. Saya juga alhamdulillah sudah sering ke Padang Sidempuan dalam menempuh waktu yang lebih kurang itu 15 jam Pak kalau langsung itu. Ya, silakan Pak, kalau tanggapan Bapak sudah sampai di UIN Kerinci, gimana kesan ini? Baik, saya pribadi juga menyampaikan hal yang sama yang disampaikan oleh Pak Prof tadi. Dari kecil kita hanya tahu Kerinci itu melalui guru-guru kita ya. Hari ini alhamdulillah ini sudah ketemu langsung pertama kali saya menginjakkan kaki di tanah Kerinci. Ya, namanya Sakti Alam Kerinci. Sakti Alam Kerinci ya, betul-betul sakti ya. Tak terbayangkan sebelumnya ya seperti apa Kerinci itu, tapi melalui perjalanan yang darat yang sangat melelahkan memang, karena dari Padang Sidempuan saya satu malam ke Padang, kemudian dari Padang kemari kurang lebih 8 jam kemarin. Kalau dihitung ya kira-kira 19 jam. Belum berapa Pak? 19 jam, belum sampai 20 jam. Sampai 20 jam. Tetapi rasanya setelah sampai di sini kok malas pulang lagi. Alhamdulillah. Setelah mengenal alam Kerinci, ini mengenal alam Kerinci atau mengenal personal? Mengenal ya, terutama alam Kerinci ini, karena kita sudah mengeksplor beberapa tempat
rasanya masih banyak yang belum dikunjungi ya, karena bagian dari rihlah spiritualitas kita juga ini. Alhamdulillah menyenangkan Pak ya. Menyenangkan, alhamdulillah. Jadi Ya, terima kasih. terobatilah kita, apalagi sambutan dari Sivitas Akademika IAIN Kerinci yang begitu hangat. Sampai malam ini juga kita di sela-sela kesibukan kita rakor sudah menghasilkan beberapa rekomendasi. Kita juga dihibur ya dengan penampilan UKM UKK dari teman-teman adik-adik yang luar biasa. Saya kira ini kesan yang tidak akan terlupakan ini Pak Halil. Alhamdulillah, terima kasih ya. Mudah-mudahan setelah ini akan kembali lagi ke Kerinci. Amin. Karena kita lihat di YouTube tuh oleh pimpinan daerah itu pernah menyampaikan bahwa jangan mati dulu sebelum ke Kerinci. Ya juga kemudian ini ada Pak Al-Husaini ini juga dari Aceh nih. Iya. Nampaknya nyampainya di Kerinci tadi pagi, hari ini sudah Terbagi jam 4.30. rekreasi menikmati destinasi alam Kerinci. Tapi langsung aja kita ajak ke kampus dan ini ngopi. Luar biasa. Iya, Luar biasa. Kabarnya paling sekitar 4-5 jam loh sampai ke sini. Ternyata 8 jam sampai 9 jam. Dinikmati, Pak. Jangan nikmati betul-betul. Dan tadi nggak bisa tidur ketika dalam mobil tersebut, memang karena berputar-putar jalannya tersebut, akhirnya otak sampai terputar-putar juga. Ya, alhamdulillah setelah tiba di sini, ini cukup luar biasa. Bukan penyambutannya saja yang luar biasa, tapi juga beberapa acara yang diadakan juga luar biasa, sehingga hilang suasana-suasana kemarin tersebut yang membuat kadang-kadang ini kenapa saya seperti ini, tapi sampai sini wah luar biasa. Jadi benar-benar eksistensi kemanusiaan kita tersebut benar-benar dipertimbangkan di sini. Ya, luar biasa. Nanti kita tetap bertahan familiar itu. Kita ini alhamdulillah yang hadir semua kita berusaha maksimal tetap ini membahagiakan, gitu kan. Kemudian pelayanan yang prima juga. Kemudian mungkin sedikit waktu lagi Pak Prof selaku ketua forum yang tentu secara pribadi, secara organisasi bertanggung jawab tentang gimana kepemimpinan dari kemahasiswaan khususnya yang di Sumatera, persiapan prestasi ke depan gitu kan bagi mahasiswa-mahasiswa kita yang ada di Sumatera. Kalau hanya kita adakan semacam kegiatan-kegiatan itu yang hanya lokal saja, kita kan sudah sepakat itu perguruan tinggi kita harus go internasional. Gimana sejauh ini persiapannya untuk go internasional khususnya untuk lingkup kita di PTKIN Sumatera, karir dan prestasinya itu. Ya, makasih Pak Halil. Ini sangat luar biasa pertanyaannya. Nah, sebagaimana kita ketahui indikator dari hebatnya, bagusnya, bermutunya sebuah lembaga pendidikan, katakanlah kampus, wabil khusus di bawah PTKIN ini adalah ya hebatnya alumni dan juga para dosen memiliki publikasi dan penelitian yang sangat luar biasa. Pada tugas atau tupoksi kita ini kan di bidang mahasiswa dan kerjasama. Ya, apa yang telah kita lakukan selama ini memang sangat konkret ya. Artinya kita tidak meraba-raba, tapi memiliki planning yang sangat luar biasa, mulai dari tingkat kampus, katakanlah lokal, sampai kepada tingkat regional dan juga nasional dan bahkan internasional. Bahkan yang sangat menarik adalah yang pernah kita lakukan di wilayah Sumatera atau regional Sumatera ini adalah yang kegiatan yang bersifat regional, ya PKM gitu ya, seperti Pekan Kreativitas Mahasiswa bisa kita sulap menjadi event yang melebihi tingkat nasional, yaitu Asia Tenggara gitu ya. Ya, ini juga ya memberi kontribusi yang sangat berarti dalam rangka akreditasi lembaga-lembaga yang ada di bawah Kementerian Agama atau PTKIN ini. Dan ini terbukti beberapa kampus hari ini adalah sudah memiliki akreditasi unggul ya, sudah mencapai akreditasi unggul. Jadi event yang bersifat regional dan bahkan yang nasional seperti Pekan Olahraga dan Seni, jadi bisa kita desain go internasional yang mungkin sehari atau 2 hari lagi ini akan kita lakukan di
UIN Imam Bonjol. Ya, Ini merupakan kerja nyata kita dalam bidang dan tupoksi kita dari sisi kemahasiswaan, karena mahasiswa yang nantinya bermuara para alumni adalah cerminan sebuah kampus itu hebat atau tidak hebatnya itu akan dinilai oleh masyarakat pada alumni kita nanti. Ya. Kemudian juga dalam bidang kerjasama kita sudah membuktikan juga ada beberapa kerjasama yang secara kolaborasi lagi, memang kerjasama itu kolaborasi, tapi kita kolaborasi lagi antar sesama kampus yang ada di bawah PT KID ini, dan bahkan Sumatera lebih khusus lagi dengan beberapa kampus yang ada di luar negeri, ya kan, baik pada tingkat ASEAN atau bahkan Timur Tengah. Dan sebagian dari kampus-kampus kita ini sudah menindaklanjuti program-program konkretnya dalam rangka pengembangan kampus masing-masing. Dan ke depan ya, apa yang telah kita lakukan ini ya supaya terus kita lakukan secara berjamaah. Dari sholat saja berjamaah itu memiliki pahala yang sangat luar biasa ya. Kalau sendiri-sendiri ya nanti ketabrak itu nggak ada yang lihat. Ya, jelasnya untuk sekarang zamannya kolaborasi. Namanya kolaborasi. Tidak bisa kita untuk maju hanya dengan mandiri. Misalnya UIN Radiri ingin maju nggak bisa sendiri, harus ada kolaborasi dengan PT-KIN yang lain. Ya, ini sangat luar biasa Pak Khalil ya. Dalam rangka pengembangan kampus PT KIN ini ditambah lagi dengan kolaborasi kita ini dengan apa istilahnya dengan kampus-kampus baik di dalam negeri maupun luar negeri, dan bahkan kita ada beberapa wadah yang menunjang tercapainya kolaborasi tersebut seperti PTN Wilayah Barat. Ya, itu juga hampir semuanya mencakup ya, baik PT KIN maupun non PT KIN. Nah, ini mungkin yang perlu kita teruskan dalam rangka menghadapi fenomena perkembangan ilmu pengetahuan dan bahkan medsos yang sangat luar biasa. Ya, dengan kata lain 4.0 menuju 5 kepada 5.0. Jadi upaya yang kita lakukan di jalur 3 atau di forum kemahasiswaan dan kerjasama, tentunya yang kita inginkan itu sumbangan dari warik 3 atau kemahasiswaan dan kerjasama untuk menaikkan nilai akreditasi gitu. Ya tujuannya ke sana semuanya, Prof ya. Terima kasih Prof. Mungkin Pak Dr. Ikhwan ada yang mau ditambahkan berkaitan sumbangan apa yang harus dari mahasiswa ini? Saya kira ini Pak Halil, untuk hari ini memang internasionalisasi itu menjadi sebuah keharusan ya. Internasionalisasi pada semua aspek di kampus kita, termasuk internasionalisasi kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Apa yang akan kita ikuti 2-3 hari ke depan yang dilaksanakan oleh Imam Bonjol Padang Seiba, saya kira menjadi satu momen untuk kita untuk mengadopsi kegiatan ini menjadi kegiatan yang rutin setiap tahun kalau bisa. Artinya apa? Mungkin kalau tingkat nasional ada Pesona, ada WASE, kampus-kampus yang katakanlah baru bertransformasi ataupun yang masih apa namanya mahasiswanya seperti kami masih sedikit, untuk ke tingkat nasional barangkali hanya bisa menyertakan beberapa orang gitu ya. Tapi kalau kita buat secara regional Sumatera barangkali, tapi skopnya internasional, saya kira ini bagus kita adopsi apa yang dilakukan oleh Imam Bonjol Padang. Ya, itulah untuk pertemuan kita kali ini, nanti kita rekomendasikan bahwa event regional itu untuk khususnya di kita Sumatera, kita minimal melibatkan perguruan tinggi yang sudah adakan signing MOU di kemudian beberapa tempat. Kalau bisa setiap tahun itu ada. Setiap tahun itu ada. Ini Pak Ketua ini harus kita catat ini setiap walaupun namanya tidak PKM ya, tapi beberapa cabang saja lah misalnya yang bisa kita lakukan. Kalaupun tidak bisa secara offline ya, ada mungkin yang bisa dilakukan secara online. Tapi hybrid, tetapi skopnya sudah apa namanya
internasional gitu ya, dan melibatkan perguruan tinggi dari tetangga, katakanlah Malaysia yang sudah banyak, kita kampus kita sudah banyak di Thailand sampai juga. dengan Malaysia itu ya. Saya kira itu sangat mendongkrak nanti prestasi mahasiswa kita. Selain itu saya kira kalau memang ide ini bisa kita sepakati, tentu nanti kita juga akan menyampaikan ke pimpinan masing-masing bahwa akan ada event internasional setiap tahun di luar agenda Kementerian Agama tentunya yang secara nasional. Jadi kita akan berdiskusi dengan rektor dan menganggarkan lah untuk, karena kalau Sumatera masih kita jangkau dengan darat. Untuk kita yang megap ini yang katakanlah style dan UIN yang baru UIN kan belum besar gitu ya dari segi anggaran. Kita masih bisa lewat jalan darat. Ya intinya Pak F1, kita di semua institut ada universitas untuk mulai sekarang dan ke depan itu setiap kegiatan itu kita mau diinternasionalisasikan. Saya kira itu. Jadi setiap perguruan tinggi sudah terpikir dan siap melaksanakan. Seperti di Kerinci kita akan melaksanakan student talent. Itu student talent itu antar prodi, kemudian antar Sumatera dan Asia Tenggara. Sekarang itu insya Allah bisa terlaksana Pak Prof. Kemudian kita minta nih beberapa menit lagi kalau bisa waktunya lebih singkat Pak Al-Husaini. Gimana kabarnya kemarin itu siap untuk event di Semawe. di Semawe. Gimana itu Pak? Insya Allah kami siap untuk melakukannya, tapi itu kan dengan bantuan teman-teman yang ada Insya Allah semua kita kompak kan, itu yang paling penting karena dengan kekuatan kesamaan itu insya Allah kita akan bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan orang lain. Karena kan selama ini kan ketika kita bekerja sama-sama dan sama-sama bekerja, hasilnya juga luar biasa. Ada beberapa peristiwa-peristiwa yang ada di baik itu di EN Banda Aceh, kemudian di EN Lampung, kemudian di sebuah luar biasa. Bahkan untuk sekarang ini yang di Padang nanti ya kan, itu juga kolaborasi dari beberapa perguruan tinggi kita kan, dan bagus ada itu. Nah karenanya kami DN siap untuk melakukannya, dan saya sudah katakan kepada Pak Rektor, insya Allah boleh. Ya, berarti kita kalau semua bisa ini dalam waktu dekat ini deh. Ya, dengan insya Allah ya. harus saling membantu kalian. Iya. Warek 3 insya Allah saya membantu. Apalagi sekarang ketua Warek 3-nya orang Banda Aceh, pasti membantu dia. Pasti di sini. Ya, alhamdulillah ini Pak Ketua, nampaknya sudah ada semacam statement dari Pak Al-Husaini. Kita kan lagi merancang ini, mempersiapkan gimana lokasi kita untuk ke depan. Walaupun itu tidak terlaksana di satu tempat, kita di rakor kita ini sudah mempersiapkan masing-masing cabang untuk perguruan tinggi kita yang ada. Cuma di sana bulan 3 Pak Saifullah, nanti kan ada pemilihan rektor baru kan? Ya serentak berarti kita Pak. Jangan pas waktu itu. Setelah SEIBA ini saya pikir kita sudah boleh berpikir untuk mengambil beberapa cabang, cabang-cabang apakah dalam olahraga mungkin, apakah dalam seni seperti debat-debat, musabaqah, itu kan beberapa itu mungkin kita tempatkan di UIN Lok Semawe, ya kan? UIN Lok Semawe kan hanya menyiapkan dirinya sendiri sebenarnya. Insya Allah. Saya kira ini Pak Prof itu untuk pembahasan kita, kalau kita tuntaskan semua di malam hari ini, kita bisa kita sahur di sini. Bisa sahur. Bisa ke depan kita internasionalisasi perguruan tinggi, tentunya dari sumbangsih dari kegiatan kemahasiswaan itu sangat diharapkan. Berarti tidak hanya kita signing MOU saja di mana-mana, cuman implementasinya itu harus segera kita berikan pada unit Semua kampus hari ini kan ingin menuju world class university. Ya, world class. Insya Allah kita yang hadir sini akan menuju world class semua. Sekarang itu untuk pertemuan kita malam hari ini. Insya Allah di kesempatan yang lain kita akan ketemu lagi di tempat yang sama ini, dan kita akan tentunya besoknya akan kembali ke tempat ke perguruan tinggi masing-masing.
selamat kembali ke Aceh, selamat Amin, kembali ke amin, Medan, amin. ya, dan juga ke Padang Sidempuan. Padang Sidempuan dan ke Batu Sangkar. Sekarang itu untuk pertemuan kita malam hari ini, insyaallah akan bertemu lagi. Terima kasih Pak Prof, Pak Dr. Ridwan. Itulah pertemuan kita malam hari ini, para pemirsa. Saya kira itulah yang dapat kita dialogkan malam hari ini. Insyaallah bermanfaat untuk ke depan pengembangan perguruan tinggi kita menuju perguruan tinggi world class gitu ya. Khususnya kita mempersiapkan kita yang lokal di Sumatera ini. Terima kasih. Sampai jumpa dan insyaallah ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Demikian podcast kita bersama rekan-rekan Warik 3 ya di Sumatera. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan khilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.